Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Para pemirsa Markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa pada kajian tahsin yang diselenggarakan oleh fanpage Markas Inayah, dan alhamdulillah kita telah sampai pada hari ke-11 di bulan suci Ramadan ini, ya, untuk waktu Arab Saudi, dan hari ke-10 berpuasa bagi masyarakat Indonesia. Ya, baiklah, alhamdulillah kita telah tiba pada surah At-Tariq, ya, yang sebelumnya kita telah selesai membahas surat Al-A'la, ya, dengan 2 sesi, dan insya Allah pada sesi kali ini juga di surah At-Tariq kita akan bagi menjadi 2, ya. Yang pertama adalah surah At-Tariq pada ayat 1 sampai ayat 8. Dan insya Allah pada sesi berikutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan membahas surah At-Tariq ayat 9 sampai ayat ke-17. Baiklah, seperti biasanya kita akan membagi kajian kita menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pengenalan singkat tentang surah At-Tariq dan pengenalan tajwidnya sekalian, dari ayat pertama sampai ayat yang akan kita bahas untuk sekali ini, yaitu ayat ke-8. Dan bagian kedua adalah pembacaan dari para peserta yang insya Allah akan bergabung di ruang Zoom bersama kami, untuk kami perbaiki bacaannya, untuk kami perbaiki tajwidnya, dan dikhususkan kepada peserta laki-laki saja. Dan kepada para pemirsa yang menyaksikan via Facebook, silakan klik link yang dikirimkan oleh admin dan bisa bergabung bersama kami di ruang Zoom biidznillahi ta'ala. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami akan membacakan terlebih dahulu surah At-Tariq ayat 1 sampai ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, baik. Setelah tadi 8 ayat di awal surah At-Tariq, ya, insyaallah sisanya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Seperti biasa, ta'awudz dan basmalah merupakan syarat yang atau ada bacaan yang paling penting ketika kita mulai membaca Al-Quran, ya, ta'awudz dan basmalah. Dan ayat pertama di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, dan bersumpah
tentang langit, ya, dan juga tentang satu bintang, ya, bintang yang bercahaya. Wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Kita akan bahas langsung tajwidnya saja ya. Bismillah. Was-sama'i wat-tariq adalah as-sama', di sini terdapat mad wajib muttasil. Ya, panjangnya wajib 4 atau 5 harokat. Ya, dan sebelumnya adalah was-sama', di sini adalah ada yang dinamakan sebagai alif lam syamsiyah, ya. Lafaz waw dan langsung bertemu dengan alif dan lam dikata as-sama, yang semestinya al-sama, ya. Namun karena pelafalan huruf lam yang berdekatan dengan huruf sin, maka langsung dileburkan atau diidghamkan langsung ke huruf sin. Jadi was-sama, ya. Dan itu ditandai dalam Al-Quran dengan tasydid. Was-sama'i wat-tariq. Ya, tadi as-sama'i mad wajib muttasil, ya, panjangnya 4 atau 5 harakat saja, ya. Dan juga wat-tariq, ya, di sini juga terdapat alif lam asy-syamsiyah, ya. Yang awalnya al-tariq jadi at-tariq, ya. Karena berdekatannya lam dengan makhraj dari huruf ta, ya, sama-sama di ujung lidah, maka dileburkan langsung jadi at-tariq, bukan lagi al-tariq. Nah, ini namanya alif lam syamsiyah, ya. Dan huruf ra di sini tipis, ya, karena dia berharokat kasrah, tarqiq ri, ya, ri, riqa. Nah, dan huruf qaf, ya, tentunya huruf qaf merupakan huruf yang tebal, dan di sini qalqalah, ya. Wat tariqa, wat tariqa, ya. Dan qalqalahnya kubra, ya, qalqalah yang besar karena berada di akhir bacaan. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Ya. Kita lanjut ke ayat kedua. Wa ma, ya, ada, wa ma adraka. Ya. Di sini wa ma juga panjang, ya, lebih dari 2 harokat bisa namanya mad jaiz munfasil. Ya, dikatakan jaiz artinya boleh, ya. Kita boleh baca 2 dan boleh baca 4 atau 5. Dan dikatakan munfasil, infisal artinya terpisah, ya, karena sebab mad dari atau sebab panjang dari mad ini terpisah dengan huruf sebelumnya, ya. Huruf sebelumnya adalah ma, ya, mim dan alif, yang pada dasarnya hanya dibaca 2 harokat, ya. Dan setelahnya ada kata yang lain, yaitu adraka, dan di awalnya ada huruf hamzah, dan ini merupakan sebab dia dibaca lebih panjang dari 2 harokat, yaitu sebab hamzah yang berada pada kata yang lain, ya. Wa ma satu kata atau ma satu kata, dan adraka juga satu kata, ya. Makanya dia dikatakan sebagai mad jaiz munfasil karena berada pada 2 kata yang berbeda. Adraka, di sini huruf dal qalqalah, ya, qalqalah sughra karena berada di pertengahan bacaan. Raka, huruf ra-nya tebal berharakat fathah dan dibaca 2 harakat saja. Huruf kaf terdapat sifat hams, ka. Wa ma adraka, wa ma adraka mat-tariq. Baik, ya. At-tariq, ya, sekali lagi kita bahas at-tariq. Di sini alif lam asy-syamsiyah langsung dileburkan ke huruf ta, dan ini sangat jelas ya dalam Al-Qur'an, ditandai dengan huruf harakat tasydid pada
huruf ta, dan huruf ta para pemirsa sekalian itu murni tidak mengandung hams, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan nafas atau semacam udara ya, ketika melafalkan huruf ta. Contoh at-ta, mat-ta, mat-ta, itu salahnya karena ada nafas atau udara yang keluar ya. Namun huruf ta tidak mengandung hams. Mat-tariqa, ada tebal ya. Mat-tariqa, mat-tariqa, dan huruf ra tadi tarqib, dan huruf qaf qalqalah kubra. Dan ini kalau kita sambung terus sampai ayat 1, 2, dan 3, tolong diperhatikan dengan baik ya, bagi para pembaca Al-Quran yang ingin menyambung setiap ayat ini, atau bagi para penghafal yang ingin membaca di sholatnya dengan menyambung ketiga ayat ini, harus diperhatikan gimana harokat terakhirnya ya. Contoh, was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus faqib ya. Jadi di akhir ayat pertama harokatnya adalah kasrah, dan di akhir ayat kedua harokatnya adalah dhammah. Ya, wa ma was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus faqib, dan langsung dileburkan, dimasukkan ke an-najmu, jadi mat-tariqun najmu. Ya, kecuali kalau kita baca terpisah ya. Baiklah, ayat ketiga, an-najmu tsaqib, an-najmu tsaqib ya. An-najmu tsaqib, di sini juga ada alif lam ya, yang kategorinya adalah asy-syamsiyah ya. Huruf lamnya tidak disebut lagi, langsung melebur ke huruf nun yang bertasydid, an-najmu ya. Ini awalnya tidak bertasydid ya. Di lafaz an-najmu awalnya tidak bertasydid ya, awalnya al-najmu, dan dibaca langsung an-najmu, sehingga karena dibaca an-najmu langsung tanpa huruf lam, maka ulama dhabat, ulama harokat, menuliskan harokat tasydid di atas huruf nun ya. Dan ketika nun bertasydid itu sangat berbeda dengan huruf-huruf yang lain ya. Ada dua huruf yang ketika bertasydid itu dibaca panjang durasinya, yaitu huruf nun dan huruf mim. Sini huruf nun, an-najmu, an-najmu tsaqib ya. Perhatikan perbedaan dari antara huruf nun dan huruf sa yang setelahnya ya. Huruf nun itu durasinya diperlama, dan huruf sa langsung saja dilepas. Walaupun sama-sama tasydid, namun huruf nun memiliki durasi yang lama dari huruf-huruf yang lain. Huruf jim setelahnya adalah qalqalah sughra, an-najmu at-taqib ya. At-taqib, di sini juga ada alif lam syamsiyah ya. Huruf alif lam bertemu dengan huruf ta ya, jadi huruf ta-nya langsung ditasydidkan. Qiba, huruf ba di sini adalah qalqalah kubra ya. Di sini Masya Allah, di tiga ayat ini, ayat 1, ayat 2, dan ayat ketiga, ini adalah tiga ayat yang bagus kita pakai latihan untuk pelafalan qalqalah ya, karena semua huruf qalqalah terdapat pada tiga ayat ini. Ada huruf qaf, ada huruf dal ya, ada huruf jim, dan ada huruf ba. Tinggal huruf ta yang belum ada ketika dia bertasydid, ketika dia sukun ya. Ada 4 huruf qalqalah yang ada di sini, was-samaa'i wat-tariqa wa ma ad. Ada yang pertama huruf qaf, dan wa ma adraka huruf dal, dan an-najmu huruf jim, dan terakhir at-taqib huruf ba. Baiklah, kita lanjut. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, saya ulang. In kullu nafsin lamma 'alaiha
hafil. Ya, in kullu. Huruf nun bertemu dengan huruf kaf, ya, hukumnya adalah ikhfa hakiki, ya, in kullu. Ya. Nunnya tidak disebutkan lagi, namun yang tinggal adalah gunnahnya saja, ya, suara yang keluar dari al-khayshum, dan menyamarkan huruf nun dilakukan dengan cara meletakkan makhraj kita pada posisi makhraj huruf setelahnya. Dalam hal ini adalah huruf kaf. Inku, ya, karena makhraj huruf kaf berada di pangkal lidah, ya, maka kita, posisi lidah kita di pangkal lidah kita telah bersiap-siap untuk melafazkan huruf kaf. Jadi kedengaran seperti NG. Inku, ingkullu, iya, dan ditahan durasinya karena ada gunnahnya. Ingkullu. Baik. Dan harokat dari huruf kaf adalah dhammah, ya, maka di sini perlu penekanan sedikit tentang cara baca harokat dhammah, yaitu dengan bibir dimonyongkan ke depan, ku, ya, kullu, kullu. Dan huruf lam juga dhammah, ya, kullu. Namun karena kedua huruf ini dhammah, ya, tidak mesti huruf dalam posisi dhammah terus, kullu, enggak, kullu, tapi sedikit ditarik ke belakang, tapi jangan juga terlalu ditarik ketika perpindahan huruf. Kullu, kullu, ya. In kullu nafsin lamma, ya, nafsin, huruf sin di sini kasratain bertemu dengan huruf lam, ya, kasratain bertemu dengan huruf lam, hukumnya adalah idgham bila gunnah, ya. Idgham maksudnya dimasukkan langsung, karena tanwin dari huruf sin tidak dibaca lagi, namun langsung dileburkan ke huruf lam. Silla, nafsilla, ya, dan tidak ada gunnah sama sekali, ya, tidak ada gunnah dan juga tidak ditahan durasinya, langsung seakan-akan dia langsung tasjid huruf lam. Silam. Nah, di sini yang ada gunanya huruf mim bertasjid karena durasinya ditahan, dan memang huruf mim sudah mengandung gunnah. Silam nafsilam ma 'alaiha hafiz. Alaiha, huruf ya di sini memiliki sifat lin, sifat yang lunak, lentur, mudah diayun, ya, ya, sukun yang didahului oleh harokat atau huruf berharokat fathah. Lay, alaiha hafiz. Nah, di sini ada dua huruf ha yang mirip, ya, dalam bahasa Indonesia kita huruf ha itu satu aja, ya, ha, ya, ha. Tapi di dalam bahasa Arab ada dua ha, yaitu ha yang keluar dari aqsa al-halq, ya, tenggorokan paling dalam, dan ha yang keluar dari wasatul halq, tenggorokan bagian tengah. Alaiha hafiz. Ya, di sini harus dibedakan dengan baik antara kedua ha yang kita baca. Alaiha hafiz. Alaiha hafiz. Yang pertama kedengaran tebal, dan yang kedua kedengaran tajam. Alaiha hafiz. Ya, hafiz. Huruf dha di sini, huruf dha merupakan huruf isti'la, ya, walaupun dia sukun atau dan didahului pula dengan harokat kasrah yang merupakan harokat yang tipis, namun huruf dha-nya tetap harus terbaca tebal. Hafiz, hafiz, ya, jangan hafiz, hafiz, ya, huruf dha-nya tetap dibaca tebal. Baiklah.
Kita lanjut ke ayat setelahnya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya, falyanzuri. Ya, nun mati bertemu dengan huruf dha, ya, adalah ikhfa hakiki. Nun matinya tidak dibaca lagi, namun posisi lidah telah berada pada makhraj huruf dha dan disertai dengan gunnah, yang suara hidung. Falyanzu, ya. Makhraj huruf dha sendiri adalah ujung lidah diapit oleh kedua gigi atas, gigi seri atas dan bawah, dan dia mengandung sifat isti'la, sifat yang dimana isti'la terangkat, maksudnya adalah lidah bagian belakang itu terangkat demi untuk menebalkan huruf dha. Al-yawu, ya, dan ikhfa-nya juga ikutan tebal, ya, bukan hanya hurufnya, namun ketika ikhfa, ya, karena kita meletakkan posisi makhraj kita di huruf dha yang tebal, maka ikhfa-nya juga ikutan tebal. Falyanzu, ya, dan durasinya ditahan. Falyanzuril insanu, ya, di sini tipis tarqiq, ya, karena berharakat kasrah, dan langsung ke insanu, nun mati bertemu dengan huruf sin, hukumnya juga ikhfa seperti falyanzu al-insanu. Dan ikhfa telah kita jelaskan tadi adalah posisi lidah kita telah berada pada makhraj huruf setelahnya. Dalam hal ini adalah huruf sin, ya. Huruf sin makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas bagian belakang. Insa, insa, insa. Dan lanjut, mimma khuliqa, mimma khuliqa, ya. Jangan dibaca ma-nya, jangan dibaca panjang, ya. Mimma khuliqa, ya, karena di sini tidak panjang, ya. Walaupun pada dasarnya, ya, dalam bahasa Arab yang baku di sini mimma khuliqa itu panjang, namun ada kaidah lain yang menghadaf atau menghilangkan alif pada ma, ya. Ma di sini adalah ma istifhamiyah, ma pertanyaan, yaitu apa, mimma dari apa diciptakan. Dan ma yang pertanyaan ini semestinya memang panjang, mim dan alif. Namun dalam beberapa kondisi juga bisa dihilangkan alifnya dan dicukupkan dengan mimma, mimma saja. Mimma khuliqa, ya. Dan mim yang bertasydid di sini, di sini juga awal mulanya atau pada dasarnya ini terdiri dari dua kata, min dan ma. Ya. Min artinya dari, ma artinya apa. Ya. Namun dalam konteks bahasa Arab, ya, karena saking seringnya disebut kalimat ini mimma, mimma, akhirnya nunnya dihilangkan dan langsung dileburkan ke huruf mim dan ditaruh tasydid di atasnya. Mimma khuliqa, ya. Dan mim yang bertasydid itu durasinya ditahan dibanding dengan huruf-huruf lainnya ketika bertasydid, ya. Sama tadi ketika huruf nun bertasydid, ada dua huruf, nun dan mim. Ketika bertasydid maka durasinya kita tahan. Khuliqa, ya, di sini juga ada qalqalah di akhir ayat, yaitu huruf qaf, ya, qalqalah kubra. Khuliqa min ma'in dafiqa, ya. Khuliqa mimma indafiqa. Min ma, di sini nun mati bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah, ya. Nun mati langsung melebur ke huruf mim, dan huruf mim dibaca tasydid
dan durasinya ditahan sama dengan ayat sebelumnya. Dan ma'in di sini ada mad wajib muttasil. Ya, dikatakan wajib karena dia wajib dibaca lebih dari 2 harokat, entah itu kita baca 7 atau entah itu kita baca 4 atau 5. Dan dikatakan muttasil karena sebab mad dari huruf ini berada pada satu kata, yaitu hamzah di akhir kalimat ma atau di akhir kata ma'i itu berada dalam satu kata muttasil, bersambung. Beda dengan munfasil. Munfasil berada pada kata yang lain seperti tadi di ayat kedua, wa ma satu kata dan adraka satu kata. Adapun ma'in berada dalam satu kata saja, maka dikatakan sebagai mad muttasil. Khuliqa min ma'in dafiqa. In di sini kasratain bertemu dengan huruf dal, ya, hukumnya adalah ikhfa haqiqi, di mana posisi makhraj kita telah diletakkan pada makhraj huruf dal. Inda dan makhraj huruf dal adalah ujung lidah bertemu dengan gigi dari atas bagian belakang, bukan bertemu dengan langit-langit depan atau gusi, namun dia bertemu dengan huruf bertemu dengan gigi seri atas bagian belakang da. Ma'in dafiqa. Tayyib, di sini juga ada huruf qaf yang qalqalah, namanya qalqalah kubra. Lanjut lagi. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ya, yakhruju huruf ra-nya tebal, ya, karena berharakat dhammah. Min baini, ya, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ba. Hukumnya adalah iqlab. Iqlab maksudnya membalik, ya, atau mengganti, yaitu nun yang tadinya huruf nun di sini diganti atau dibalik menjadi huruf mim. Dan dalam mushaf ditandai dengan huruf mim kecil yang diletakkan di atas huruf nun. Min baini, ya. Adapun cara pelafalannya, ya, di sini kami sering menjelaskan ada 2, yaitu dengan merapatkan kedua bibir dengan tidak ditekan atau dengan menyisakan celah di antara kedua bibir, dan sama saja entah dia iqlab ataupun ikhfa syafawi. Dan durasinya ditahannya. Min baini sulbi, ya, baini di sini ada ya yang mengandung sifat lin, ya, karena dia sukun didahului oleh huruf berharakat fathah. Baini sulbi, dan huruf qad di sini dibaca tebal, ya, karena memang dia adalah huruf-huruf isti'ala, huruf yang tebal. As-sulbi, ya, dan dia berharakat dhammah. Dan jangan sampai mengapa saya tekankan di sini, karena di sini mungkin bisa jadi kedengarannya seperti huruf sin. Baini sulbi, ya, padahal baini sulbi, ya, dia lebih tebal dari huruf sin, walaupun satu makhraj, ya. Huruf sad, sin dan zai itu semuanya satu makhraj, namun yang membedakan adalah tingkat ketebalan dari ketiga huruf tersebut. Dan huruf sad merupakan huruf yang paling tebal. Wat taraib, dan di sini juga ada mad wajib muttasil, ya, mad wajib dibaca lebih dari 2 harokat, yaitu 4 atau 5, dan muttasil karena sebab mad yaitu huruf hamzah berada pada satu kata dengan mad tersebut, yaitu ra madnya, dan setelahnya ada sebab hamzah yang merupakan sebab dia panjang. Dan kedua unsur ini yaitu mad dan hamzah berada dalam satu kata. Wat taraib, dan huruf ba
qalqalah kubra. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu huruf nun bertasdid ditambah durasinya, dan hak di sini ada yang namanya hak silah ya, atau hak silah sughra atau mad silah sughra ya. Panjangnya hanya 2 harokat saja karena setelahnya tidak ada hamzah, maka dibaca normal 2 harokat, kecuali kalau setelah hak silah ini ada mad, maka dia menjadi mad silah kubra atau mad silah tawilah. Namun di sini hanya mad silah sughra karena setelahnya bukan huruf hamzah tapi huruf ain, maka hu-nya hanya dibaca 2 harokat saja. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, ala raj'ihi huruf ala 2 harokat, la mad tabi'i, raj jimnya qalqalah ya, qalqalah sughra karena berada pada pertengahan bacaan. Aihi, di sini juga ada mad silah ya. Namun di sini mad silahnya di sini ada berharokat kasrah ya. Dan dalam dhabat ditandai dengan huruf ya kecil ya. Huruf ya-nya dalam mushaf ini berbentuk seperti ini ya. Ini adalah huruf ya. Yang setelah raj'ihi ini adalah huruf ya. Ya. Yang telah dimodifikasi ya. Huruf ya seperti ini, dan itu menandakan dia panjang 2 harokat. Dan adapun huruf hasilah sebelumnya pada lafaz innahu yang berharakat dhammah itu ditandai dengan huruf waw kecil setelah huruf atau hasilah ini. Ya, ini adalah tambahan-tambahan dhabat dari beberapa ulama rasam, ulama penulis mushaf, untuk lebih membantu kita untuk membaca yang mana dibaca haknya dibaca panjang dan mana haknya yang tidak dibaca panjang, maka diletakkanlah huruf-huruf kecil ini. Sama tadi persis di ayat ke-7, yakhruju mim baini, nun mati di atasnya kita ditaruh huruf mim kecil untuk menunjukkan bahwa di sini nunnya dibaca mim. Begitu juga dengan ini tadi waw kecil pada innahu, ada ditaruh waw kecil setelah huruf ha, menandakan bahwa haknya dibaca 2 harokat mad tabi'i seperti mad tabi'i. Dan juga hi di sini di hak silah ditandai dengan ya kecil, menandakan bahwa dia dibaca panjang 2 harokat seperti mad tabi'i. Ya, namun perlu diperhatikan juga ya beberapa perbedaan antara mushaf di Timur Tengah dan juga mushaf di Indonesia, juga mushaf di negara Afrika sana. Tapi kita akan membahas dulu yang di Indonesia saja, ya, karena itu yang beredar di Indonesia. Beberapa penulisan dhabat Al-Quran, ya, harokat Al-Quran itu berbeda sedikit saja dengan penulisan harokat Al-Quran atau dhabat yang diterbitkan di Timur Tengah. Contohnya ini innahu. Ya, kalau diperhatikan dengan baik pada mushaf Indonesia, itu untuk membedakan hak silah atau mad silah, itu harokat dari huruf H ini yang tadinya dhammah normal, itu dhammahnya terbalik ya, dhammahnya terbalik, bulatannya di bawah setelah panjang bulatan seperti ini ya. Bukan lagi bulat dulu baru ekor, tapi ekor dulu di atas baru bulatnya di bawah. Nah, begitu kalau di mushaf Indonesia untuk menandakannya, dan dia tidak ditulis waw kecil seperti mushaf di Timur Tengah. Ya, dan juga raj'ihi, ya, lafaz dari mad silah di huruf H ini dalam mushaf Indonesia ditandai dengan garis kecil memanjang seperti alif kecil diletakkan di bawah huruf H dan tidak ada lagi huruf ya setelahnya. Itulah sedikit perbedaan penulisan mushaf antara mushaf Timur Tengah dan mushaf Indonesia. Namun semuanya alhamdulillah satu cara baca, cuma beda metode penulisan dhabatnya saja. Dan terakhir laqadir,
Nah, di sini huruf ra berharf huruf ra dibaca tipis tarqiq karena dia sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Laqadir. Baiklah. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita akan membacakan lagi ayat-ayat yang telah kita bedah tajwidnya dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Dan kepada para pemirsa yang telah bergabung bersama kami di ruang Zoom, ya, dan diperuntukkan kepada para peserta ikhwan laki-laki yang ingin membacakan atau ingin berpartisipasi untuk membaca ayat surah At-Tariq ini dari ayat 1 sampai ayat ke-8, silakan raise hand, angkat tangannya untuk admin nanti bukakan akses mikrofon dan kameranya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Baik, baiklah. Di sini ada ikhwah kita yang bernama Masyhuri. Silakan dibuka mikrofonnya. Sebutkan nama, asal daerah, dan silakan langsung dibaca. Fadhal. Nama Masyhuri dari Makassar, Indonesia. Masya Allah. Dari Makassar. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Rohnya kurang tipis. Ziqa. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Kurang tipis lagi. Coba ditarik sedikit kedua ujung bibirnya. Ziqa. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. Ulang. An-najmu ats-tsaqib. Saqib. Ya, jadi Saqib. Nah, di ujung dari mat atau mat tabi'i dari huruf ta, saqi, jangan ditebalkan karena bersiap-siap mengucapkan huruf qaf. Jangan ditebalkan karena alasan bersiap-siap untuk mengucapkan huruf qaf yang tebal. Namun dia tetap konsisten tarqiq saqib. Jangan saqib. Sekarang kan dia tebal akhirnya karena mau huruf qaf diucapkan juga tebal. Tidak. Tetap dia tarqiq dari awal sampai akhir. Di saqib.
An-najmu thaqib. Huruf qafnya harus tebal ya. Oh, iya. Thaqib, thaqib. An-najmu thaqib. Ulang lagi. An-najmu thaqib. Ayo. In kullu nafsin Di sini lamma nafsillah tidak ditahan, langsung saja. Huruf lamnya bertasydid biasa ya. Idgham bila gunnah. Tidak ada gunnah, tidak ada durasi yang panjang. Nafsillah. nafsin lamma. Ya, di mimnya panjang. Mim tasydidnya yang panjang. In kullu nafsin lamma alaiha. Maknanya di sini 2 harakat saja ya. Lamma 'alaiha, lamma 'alaiha, lamma 'alaiha hafiz. Masyaallah. Terus falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya, di sini min ketemu baini, mim baini. Di situ kedua bibirnya ketika antum baca rapat, kedua bibirnya jangan ditekan, jangan terlalu rapat. Mim baini jangan. Tapi sekedar kedua bibirnya bertemu saja itu sudah cukup, tidak usah ditekan atau lebih dirapatkan lagi, tidak usah. Tapi sekedar bertemu. Mim baini, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ta-nya jangan terpengaruh kedengaran seperti tebal tak karena tebalnya huruf ro setelahnya. Ta-nya biasa saja tartik. Taro, nanti tebal ketika di huruf ro. Taro. Min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Laqadir. Huruf ro-nya harus betul-betul tipis ya. Karena apalagi dia sukun. Laqadir. Dir. Ri. Laqadir. Nggak itu tebal itu. Laqadir tebal. Antum di sini kelemahannya mudah-mudahan bisa dilatih lagi dengan baik huruf ro ya. Sedangkan coba cari tata cara bagaimana melatih tebal tipis huruf ro ya. Dan juga kapan dibaca tebal. Pertama kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis, tahu dulu teorinya. Baru prakteknya bagaimana cara menebalkan dan menipiskan huruf ro. Insyaallah ya, perlu dilatih lagi ya bacaannya baik banyak-banyak. Mudah-mudahan bisa konsisten belajar tajwid dan tahsin Al-Quran. Selanjutnya insyaallah atas nama Abdul Hakim. Silakan dibuka mikrofonnya. Nama dan domisili. Nama Abdul Hakim dari Pangkep. Pangkep, insyaallah. Ya. Tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Qafnya, ya, qafnya karena qaf ini adalah huruf tebal, maka qalqalahnya itu lebih tebal daripada huruf-huruf qalqalah yang lain, misal ba atau dal atau jim, itu qaf dan ta khususnya dia juga kedengaran tebal. Wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Ayo. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Coba ulang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sekali lagi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, mantap. Lanjut. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Ulang lagi. يخرج من بين الصلب والترائب. Ulang lagi. يخرج من بين الصلب والترائب. Yakhruju tadi kurang tebal di awalnya, setelah diulang pokoknya sudah tebal, dan di huruf nun mati ya yang bertemu dengan ba di sini iqlab itu jangan terlalu dirapatkan kedua bibirnya ya. Yang penting dia sekedar bertemu saja. Mim bayini sulbi. Coba. يخرج من بين الصلب والترائب. Watta. Di sini antum kurang konsisten, kadang baca ta, kadang baca ta, te, ya kayak imalah gitu atau taklil. Tapi dia fathah terbuka. Ta, watta, wattaro, والترائب. Lagi. والترائب. Hamsnya kurang ya, sifat hamsnya kurang di huruf ta. Watta. Nafasnya, udaranya. Ta. والترائب. Lagi. والترائب. Keluar ya. Ada hamsnya di situ. Ta. Wattaraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Lagi. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, yang kedua bagus, laqadir ya, ro-nya tipis ya. Karena dia didahului oleh kasroh. Baik, Masya Allah, bacaannya sudah sangat bagus ya, tinggal penyempurnaan di beberapa tempat, tebal tipis ya, dan juga tadi hams pada huruf ta, dan konsistensi ya, konsistensi dalam membaca Al-Quran ya,
silakan belajar. Mungkin kalau ada guru tahsin dan tajwid yang baik di tempat antum, dimanfaatkan dengan baik, distorkan bacaannya, ya, ditalaqi lagi, dan juga bisa juga mungkin melalui YouTube dengan mendengar beberapa kajian tahsin atau juga mendengar murattal para masyayikh yang fokus pada tajwid. Barakallahu fikum. Syukur Ustaz. Afwan. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin berpartisipasi. Baiklah, sambil menunggu berakhir, saya akan membacakan lagi terlebih dahulu sebelum kita tutup, ya, ayat surah At-Tariq dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, baik, itulah tadi. Dan kami insyaallah berusaha untuk membacanya dengan tajwid yang baik dan benar sesuai apa yang kami pahami dan apa yang kami pelajari dari para guru-guru kami. Baiklah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membedah ya sisa ayat dari surah At-Tariq ini, ayat 9 sampai ayat ke-17. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.